Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India keluaran tahun 2020 yang berjudul Load Case. Menceritakan Nandan Kumar, seorang pekerja buruh yang hidup secara pas-pasan. Suatu hari dia menemukan sekoper penuh uang. Hidupnya mulai bergelimang harta semenjak saat itu. Tetapi dia tidak tahu bahaya apa yang akan menimpanya kelak. So, mau tahu gimana kelanjutan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal film diperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang dari kerjanya. Pria itu bernama Nandan Kumar. Kumar yang kebelet menyempatkan diri mampir ke sebuah toilet umum. Setelah menyelesaikan misi pentingnya, tak sengaja dia menjatuhkan tumpukan barang di situ. Ternyata barang yang jatuh adalah sebuah koper berwarna merah. Karena penasaran, dia membuka koper itu yang ternyata isinya adalah tumpukan uang yang sangat banyak. Untuk memastikan, dia bertanya dengan sangat lirih. "Ini koper siapa? Bila tidak ada yang punya, akan aku bawa." Karena tidak ada yang menjawab, dia pun membawa koper itu dan filmnya pun dimulai. Beberapa hari sebelumnya, di mana semua cerita ini bermula, di sebuah basement terlihat dua orang yang sedang meributkan sesuatu. Tak lama ada seorang pria yang tidak senang karena mereka berdua terlihat sedang membicarakannya. Kedua orang itu menanyakan apakah orang yang sedang berada di mobil itu bernama Jamil. Ketika pria itu menjawab iya, kedua orang itu langsung menghabisinya. Di tempat lain, di markas sebuah gangster India di bawah pimpinan Bala Ratore, dia mendapatkan kabar bahwa anak buahnya yang mati ditembak sebelumnya dibunuh oleh rival gangster mereka. Gangster rival mereka di bawah pimpinan Omar menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Jamil. Mendengar itu, Bala memerintahkan anak buahnya untuk membalaskan dendam. Di markas gangster Omar, terlihat Omar sedang memarahi adik iparnya karena memerintahkan pembunuhan Jamil tanpa seizinnya. Dan ternyata diketahui kedua gangster itu di bawah pimpinan seorang anggota dewan yang bernama Patil. Di tempat lain terlihat Kumar bersama anak dan istrinya di sebuah pemukiman kumuh di Mumbai, India. Karena mereka hidup secara pas-pasan, sang istri yang bernama Lata selalu mempeributkan uang kepada Kumar. Dia meminta uang 80.000 rupiah untuk modal usaha, tetapi Kumar yang saat ini sedang tidak memiliki uang tidak bisa memberikan uang itu. Di kediaman Patil, Omar berniat menemui Patil untuk melaporkan pembunuhan Jamil kepadanya. Omar tidak mau ada perang antar geng dan meminta bantuan Patil untuk mengatasi itu. Patil yang licik mengatakan semua akan dia urus, tetapi dia memiliki satu permintaan kepada Omar. Patil meminta mengantarkan paket uang sejumlah 100 juta rupiah kepada bos besar yang bernama Tripati. Diketahui Tripati merupakan salah satu menteri di India. Patil meminta Omar mengantarkan secara langsung karena uang itu adalah uang hasil korupsi dan jangan sampai ada orang tahu mengenai uang itu. Sementara itu, Kumar yang bekerja sebagai mekanik mesin percetakan dipuji oleh bosnya karena pekerjaannya sangat bagus. Tetapi pujian itu ada maksudnya. Dia diminta bosnya untuk menambah jam kerja shift malam untuk 2 hari ke depan. Sepulang bekerja, Kumar mengajak keluarganya untuk makan di luar. Tiba-tiba istrinya bertanya, kapan Kumar akan shift malam? Karena istrinya tahu bila Kumar mengajak makan di luar, dia pasti harus lembur hingga malam. Di tempat lain, Bala mengetahui rencana pengiriman uang yang akan dilakukan oleh Omar. Dia memerintahkan anak buahnya untuk merampok uang itu dari Omar agar Omar disalahkan oleh Patil. Pagi harinya, terlihat Ayus, anak Kumar sedang dimarahi oleh ibunya karena dia mencuri penghapus temannya. Ibunya mengatakan, walaupun mereka miskin, mereka tidak boleh mencuri walaupun itu hanya penghapus. Tak lama muncul Tuan Mukesh, pemilik rusun Kumar tinggal untuk menagih uang iuran. Tetapi kondisi keuangan Kumar yang sedang kembang kempis, dia meminta keringanan untuk membayarnya minggu depan. Tak lama, tetangganya yang bernama Ramlan menitipkan kunci rusunnya kepada Kumar karena dia akan pulang kampung selama 2 minggu ke depan. Malam harinya, operasi pengiriman uang pun dimulai. Bala menyuruh anak buahnya untuk menjegat mobil Omar. Terjadi baku tembak antara geng Omar dan geng Bala. Pada saat keadaan semakin kacau, terdengar sirine mobil polisi, sehingga mereka semua pergi meninggalkan TKP.
Anak buah Bala yang tidak mau tertangkap basah membawa koper berisi uang akhirnya menyembunyikan koper itu di dekat toilet umum dan akan mengambilnya kembali ketika kondisinya sudah aman. Dan scene di awal film pun terjadi. Kumar yang pulang lembur bekerja menemukan koper berisi uang itu. Dia langsung membawa koper itu dengan rasa panik. Sampai di tengah jalan, ada seorang sopir bajai yang menawarkan jasanya. Dia pun langsung menaiki bajai itu. Sesampainya di rumah, dia mengendap-endap seperti maling. Secara teknis Kumar emang lagi jadi maling sih. Dia bingung mau menyembunyikan uang itu di mana, karena bila istrinya tahu, dia pasti akan langsung disuruh untuk mengembalikan uang itu. Akhirnya dia memiliki ide untuk menyembunyikan koper itu di rumah Pak Ramlan yang lagi mudik. Tak lupa sebelum pergi, dia mengambil satu lembar uang untuk dibawanya tidur. Bila uang itu besok masih ada, berarti dia tidak bermimpi. Keesokan paginya, Kumar menyadari dia tidak bermimpi. Dia langsung bergegas mengecek koper uang itu. Dia sangat bahagia karena sekarang dia tidak harus memikirkan uang lagi karena dia sudah kaya raya. Di tempat lain, Bala marah kepada anak buahnya karena anak buahnya tidak bisa melakukan perintahnya. Ternyata pada saat anak buahnya kembali untuk mengambil koper itu, mereka hanya menemukan kaki kopernya saja dan kehilangan koper uang itu. Tak lama, Omar yang curiga dengan Bala mencoba menghubungi Bala dan menanyakan di manakah kopernya. Bala yang juga tidak mendapatkan kopernya berpura-pura tidak mengetahui apa-apa soal koper. Karena tidak menemui titik temu, akhirnya Omar mematikan teleponnya. Sialnya, Omar yang gugup karena ada Patil di sana tak sengaja salah memencet tombol off call, sehingga Bala dapat mendengar semua pembicaraan Omar dan Patil. Patil meminta Omar membereskan masalah itu segera. Untuk saat ini, yang lebih penting dari koper uang itu adalah berkas yang harus dikirim ke Tuan Tripati segera. Dia meminta asistennya untuk segera mengantarkan berkas yang dimaksud ke Tuan Tripati. Sialnya, semalam asistennya malah menitipkan berkas itu ke Omar. Dan sialnya lagi, Omar malah menyimpan berkas itu di dalam koper. Mendengar itu, Patil sangat marah karena berkas itu merupakan dokumen bukti transaksi penggelapan dana dan pencucian uang dirinya dan Tuan Tripati. Bila sampai dokumen itu sampai ke tangan polisi, mereka semua akan hancur. Mendengar itu, Bala merencanakan sesuatu dan ikut memburu koper tersebut. Patil yang tidak percaya dengan kemampuan anak buahnya itu, kemudian berinisiatif menghubungi salah satu anak buahnya yang merupakan inspektor polisi yang memiliki hutang budi kepadanya, yang bernama Kolte. Kolte merupakan seorang inspektor yang korup dan kejam. Dia tak segan-segan membunuh tersangka buruannya hanya untuk bersenang-senang. Di tempat lain, Kumar merasa sangat bahagia. Dia sampai menamai koper itu dengan nama Anan Petikar yang berarti kebahagiaan di dalam koper. Siang harinya di pabrik, Kumar melihat sebuah berita di TV yang menayangkan berita baku tembak di jalan tempo hari. Salah satu temannya berkata, semua pasti akan tertangkap karena di zaman ini CCTV bertebaran di segala penjuru kota. Mendengar itu, seketika Kumar menjadi panik karena dia tidak memperhitungkan itu. Di tempat lain, Inspektur Kolte yang sudah mendapat rincian kejadian dan tugasnya untuk menemukan koper Patil, akhirnya menyusun rencana investigasi. Dibantu informannya yang bernama Faizo, Inspektur Kolte mulai beraksi mengumpulkan informasi. Dia juga menyuruh bawahannya untuk mengecek CCTV di sekitar TKP. Kebetulan pada saat pengecekan CCTV, Kumar lewat di daerah itu dan diinterogasi oleh polisi. Awalnya dia sangat gugup, tetapi ketika teknisi bilang bahwa CCTV itu tidak berfungsi, Kumar langsung senang mendengarnya. Setelah kejadian itu, hidup Kumar berubah. Dia sering mengajak anak dan istrinya bertamasya dan berbelanja. Sekarang, uang bukanlah masalah lagi untuk Kumar. Kumar jadi lebih dermawan kepada tetangga-tetangganya dan jadi jauh lebih romantis kepada istrinya. Suatu hari, pada saat menonton bioskop film Iron Man dengan kearifan lokal, istrinya mengatakan bahwa rumah mereka dan rumah Pak Ramlan sedang dibersihkan oleh Balu, tetangga Kumar yang sehari-hari bekerja serabutan membersihkan lingkungan. Awalnya Kumar biasa saja, sampai dia mengingat sesuatu. Dia mengingat bahwa koper uangnya disimpan di rumah Tuan Ramlan. Kumar langsung mencari alasan ke istrinya dan langsung tancap gas pulang ke rumah. Untungnya, Balu belum sempat menemukan koper yang disembunyikan oleh Kumar. Kumar merasa cepat atau lambat tempat persembunyian itu akan ketahuan. Akhirnya, Kumar berinisiatif membagi uang itu dan menaruh di segala penjuru rumah.
Tetapi walaupun sudah menaruh di segala penjuru rumah, uang di koper itu masih tersisa banyak. Akhirnya untuk mengurangi uang itu, dia juga menaruh di loker tempatnya bekerja. Malam harinya, setelah dia selesai menyembunyikan sebagian uangnya, Kumar membelikan oven yang diidam-idamkan oleh istrinya. Dan tak lupa dia juga membelikan anaknya tas Iron Man versi lokal. Istrinya yang mulai curiga dari mana Kumar mendapatkan uang untuk membeli semua itu, yang tentunya tidaklah murah, akhirnya bertanya kepada Kumar. Kumar menjawab bahwa dia bertemu dengan temannya yang bernama Anand Petikar, yang merupakan bos di tempat elektronik, sehingga dia mendapatkan diskon 60%. Keesokan harinya, Kumar dikagetkan oleh kedatangan Tuan Ramlan yang baru saja pulang mudik. Tuan Ramlan ternyata tidak jadi mudik selama 2 minggu karena dia ada kerjaan yang harus segera dia selesaikan. Panik karena kopernya masih di rumah Tuan Ramlan, dia pun berbohong bahwa kuncinya hilang dan menyuruh Tuan Ramlan untuk memanggil tukang kunci. Pada saat itulah, Kumar langsung mengambil kopernya dan menyembunyikan di atas dapur. Di tempat lain, anak buah Bala menyadari bahwa Inspektur Kolte sudah mulai bergerak. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti Kolte saja, biar Kolte yang mencari, dan bila sudah dapat mereka akan segera merebutnya. Di markas rahasia Inspektur Kolte, Faizo mengecek CCTV di sekitar TKP. Dia menemukan footage Kumar yang membawa koper sedang menaiki bajai. Kolte langsung memerintahkan Faizo untuk mencari supir bajai itu. Ketika menemukan sopir bajai yang dimaksud, Kolte langsung menginterogasinya dan menyuruhnya untuk mengantar ke tempat di mana Kumar turun tempo hari. Dia juga disuruh untuk mengingat wajah dari Kumar agar bisa dibuat sketsanya. Di tempat lain, Kumar mulai berpikir bagaimana cara menghabiskan uangnya agar tidak ketakutan lagi ketahuan oleh polisi dan istrinya. Keesokannya, dia mencoba membeli sebuah apartemen mewah di Mumbai. Kumar sudah bisa membayangkan bahagianya mereka ketika tinggal di apartemen itu. Tetapi pada saat dijelaskan mengenai pembayaran apartemen, Kumar menjawab akan membayarnya cash. Sontak saja mbak-mbak sales langsung kaget karena sebelumnya Kumar mengaku sebagai pemilik percetakan kecil. Dan sangat tidak masuk akal bagi pemilik percetakan kecil untuk membeli apartemen mewah seperti itu secara cash. Kumar akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli apartemen itu, karena pasti banyak yang akan curiga bila dia tiba-tiba membeli apartemen mahal dengan uang cash. Keesokan harinya, Kumar mengunjungi bank untuk mengambil uang bonus karena dia memenangkan penghargaan pegawai terbaik tahun ini. Di loket teller, secara refleks dia bertanya kepada teller bagaimana dia bisa mendapatkan mesin penghitung uang itu, karena dia punya skoper uang penuh di rumahnya. Mendengar itu, semua orang di sana tertawa karena menganggap itu sebagai guyonan semata. Sang teller kemudian mohon izin sebentar, tetapi Kumar yang parno duluan akhirnya meninggalkan bank itu secara terburu-buru. Karena panik dikejar oleh satpam, dia tertabrak truk dan tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Ternyata satpam mengejar Kumar karena Kumar lupa membawa slip bukti penarikan uangnya. Keesokannya, Kolte yang sudah tahu di mana daerah Kumar tinggal melakukan investigasi ke beberapa bank di daerah tersebut. Dia menanyakan apakah ada transaksi penyetoran yang mencurigakan dalam jumlah besar. Petugas bank menjelaskan tidak ada yang melakukan setoran mencurigakan, tetapi ada orang yang mencurigakan. Sang teller menjelaskan kemarin ada nasabah yang menanyakan tentang bagaimana dia mendapatkan mesin penghitung uang. Kolte kemudian meminta nama dan alamat dari nasabah yang mencurigakan itu. Malam harinya, pada saat Kumar pulang bekerja, dia mendapati istrinya marah. Ternyata koper uang yang disembunyikan sebelumnya ditemukan oleh istrinya. Istrinya meminta Kumar untuk mengembalikan uang itu. Tetapi pada saat mereka berdebat, mereka dikagetkan oleh sosok Inspektur Kolte yang sudah berada di dalam rumah. Karena panik ditodong pistol, Kumar mengaku dan menyerahkan koper itu. Dia juga menyerahkan semua uang yang disembunyikan di sudut-sudut rumah. Karena jumlahnya masih kurang, Kumar mengaku sudah menghabiskan sebagian uangnya dan menyimpan sebagian uang di loker kantornya. Pada saat Kolte mencari berkas milik Patil, dia membukanya. Pada saat membaca berkas itu, wajah Kolte tiba-tiba berubah. Dia menyadari ini adalah tiketnya untuk membalik keadaan. Kolte kemudian mengajak Kumar untuk ke kantornya, guna mengambil uang yang disimpannya di sana. Pada saat keluar dari rusun Kumar, anak buah Bala memfoto Kolte dan mengirimkannya ke bosnya. Bala memerintahkan anak buahnya untuk membuntutinya saja dan akan mengirim lebih banyak orang untuk penyergapan. Tetapi anak buah Bala malah berinisiatif untuk merebut koper itu sendiri. Sesampainya di kantor dan hendak mengambil uang di loker,
Kumar dikagetkan oleh sosok bosnya yang sedang mendem ciu bekonang di ruangan Kumar. Karena bingung harus bagaimana, Kumar akhirnya harus mau menemani bosnya itu untuk minum ciu. Bosnya yang sedang mabuk mengoceh hal-hal yang tidak jelas. Sedangkan di luar, Colte yang sedang menunggu Kumar disergap oleh anak buah bala. Terjadi baku tembak yang membuat salah satu anak buah bala tewas di tempat. Colte kemudian memfoto anak buah bala yang tewas sebagai bukti. Salah satu dari anak buah bala kemudian mengabari bosnya bahwa mereka gagal dan Colte berhasil kabur. Tak lama, Colte menelpon Kumar. Dia mengira Kumarlah yang merencanakan penyergapan itu. Tetapi Kumar yang polos berkata dia sedang tertahan oleh bosnya yang sedang mabuk. Colte kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa uang milik Patil. Sesampainya di rumah, dia mendapat telepon dari Patil. Patil menanyakan bagaimanakah nasib kopernya. Colte mengatakan dia belum bisa menemukan kopernya dan meminta waktu lagi untuk mencarinya. Ternyata Bala sudah berada di rumah Patil dan menunjukkan bukti bahwa Colte mengkhianati Patil. Hal itu Bala lakukan agar dia tidak dicurigai sebagai dalang dari percobaan perampokan koper itu sebelumnya. Karena sudah di sana, akhirnya Patil memerintahkan Bala untuk bekerja sama dengan Omar untuk mendapatkan kembali koper miliknya dari tangan Colte. Mau tidak mau, Omar dan Bala harus bekerja sama untuk kepentingan Patil. Tak lama, Inspektur Colte mendapatkan telepon dari Faizo. Faizo mengatakan bahwa rumahnya akan segera digerebek oleh polisi militer dan meminta Colte meninggalkan rumahnya segera. Ternyata Faizo telah tertangkap oleh anak buah Bala dan memerintahkannya untuk memberi informasi palsu agar Colte keluar dari rumahnya. Setelah menerima informasi dari Faizo, Colte langsung bergegas keluar dan menyuruh Kumar untuk pergi menemuinya di markas rahasianya. Di markas rahasia Colte, Kumar menyerahkan sisa uangnya. Colte kemudian menyuruh Kumar untuk pergi. Pada saat berbalik, Colte mencoba menembak Kumar. Tetapi untungnya para gangster tiba-tiba menobrak masuk dan terjadi baku tembak di antara mereka. Colte yang kalah jumlah dan tersudut meminta gencatan senjata. Dia mengatakan bagaimana bila mereka membagi uangnya secara merata daripada dikembalikan ke Patil. Awalnya mereka setuju, tetapi tiba-tiba Faizo datang dan menembak membabi buta ke para gangster. Akhirnya terjadi lagi baku tembak di antara mereka. Satu persatu dari mereka akhirnya tewas, sampai hanya menyisakan Kumar yang kebetulan ketutupan mayat dari Bala. Setelah baku tembak yang mengerikan itu, tiba-tiba Kumar mendapat telepon dari istrinya. Dia menanyakan bagaimana keadaan Kumar. Dia takut kehilangan Kumar dan memintanya segera pulang. Kumar yang kapok berurusan dengan uang lagi mengatakan dia menyesal mendapatkan uang itu. Dia berkata, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Lebih baik hidup sederhana tetapi hidup mereka tenang. Tetapi pada saat ingin mengambil tas istrinya yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut uang, tiba-tiba koper merah jatuh dari atas. Dan seperti di awal film, Kumar bertanya, koper siapakah ini? Bila tidak ada yang menjawab, akan aku ambil. Dan filmnya pun berakhir. Di post credit scene diperlihatkan Patil yang sekarang menjadi buron bersembunyi di sebuah perkebunan. Tak lama ada dua orang pembunuh bayaran di awal film bertanya, apakah Anda Tuan Patil? Dan gimana sob film ini menurut kalian? Walaupun ini sebuah film komedi, tetapi ada sebagian pelajaran dari film ini. Terkadang kita berlomba-lomba untuk mencari uang yang banyak sampai menghalalkan segala cara. Tetapi kita melupakan sesuatu yang penting untuk kita, yaitu keluarga dan teman-teman terdekat kita. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pir milatihin.